Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini kita akan bahas mengenai Peacemaker season kedua episode ke-8 yang akan menceritakan tentang eksplorasi multiverse sekaligus hubungan di balik Peacemaker dan juga Emilia Harcourt, dan juga pembentukan organisasi Checkmate milik Peacemaker dan juga Adebayo yang akhirnya tampil ke ending serial yang satu ini. Wow, oke, mantap lah ya. So Mario Booster, let's break down this video. Is your face? It's a box with 2 dots. Maybe because I'm the angel of fucking death. Fly rack with various weapons. Photographing now. What's your status, Economos? There's no fucking status. Your boyfriend's a dickhead. Episode ke-8 sebagai final episode untuk Peacemaker season kedua yang akan menceritakan tentang para agen Argus yang berusaha untuk mengeksplorasi semua multiverse DC yang ada pada Quantum Unfolding Chamber yang udah mereka sita setelah menangkap Peacemaker di kediaman Adrian Chase pada episode ke-7 kemarin. Di Quantum Unfolding Chamber, mereka menemukan ada begitu banyak pintu dan berusaha untuk membukanya, namun yang terbuka cuma beberapa saja ya. Yang pertama ada sebuah pintu nomor 22 yang dimana ada sebuah universe yang berbentuk seperti permen dan juga lollipop, tapi berisikan berbagai macam makhluk-makhluk kecil dan juga pemakan daging yang sangat berbahaya, dan bahkan sampai memakan korban jiwa dari agen Argus yang masuk ke sana dengan Emilia Harcourt. Yang dimana hewan seperti ini membuat kita callback kepada ikan pemakan daging yang menyerang King Shark dalam film The Suicide Squad karapan James Gunn kemarin. Tapi kita bisa melihat nomor 22 ini mungkin saja sebuah referensi kepada Earth 22 yang merupakan sebuah universe alternatif dari Kingdom Come yang menceritakan tentang kisah para hero-hero di situ pada akhirnya udah mulai menua seperti Superman, Batman, dan juga Wonder Woman, yang dimana visualnya pernah digambarkan oleh seniman yang bernama Alex Ross sejak tahun 1990-an dulu ya. Lalu yang kedua ada sebuah universe yang dipenuhi oleh zombie apokalips di daerah pegunungan, yang dimana hal ini jelas mengarah kepada Earth 55, yang dimana universe ini dikisahkan sebagai universe yang terkena sebuah virus dari anti-life equation milik Darkseid, dan pada akhirnya semua orang dan juga para hero-hero dan juga villain DC akhirnya mereka berubah jadi zombie. Dan kisah ini dikisahkan dalam komiknya Deceased is nomor 1 yang ditulis pada tahun 2019 silam. Lalu yang ketiga ada sebuah universe laba-laba berkepala tengkorak yang berada di sebuah lava api, yang dimana mungkin saja bahwa ini adalah sebuah universe dari Nightmare di isunya Zack Snyder yang dikisahkan bahwa Darkseid pada akhirnya telah berhasil menguasai anti-life equation dan pada akhirnya mengubah bumi menjadi apokalips kedua. Lalu yang keempat ada sebuah universe yang ada sebuah black hole di depannya, yang dimana gue curiga kalau ini adalah sebuah bentukan Bizarro World yang akan dibentuk oleh Ultraman yang merupakan cloning gagal di Superman ciptaan Lex Luthor yang berhasil dikalahkan dan dibuang ke black hole di ending film Superman kemarin karapan James Gunn ya. Jadi sepertinya akan ada jembatan kepada sosok Ultraman yang kemungkinan akan mendapatkan wujudnya sebagai Bizarro, cloning gagal dan juga cacat dari Superman yang pertama kali muncul dalam komiknya Superman is nomor 44 yang ditulis pada tahun 1940-an dulu ya. Nah, uniknya adalah Bizarro World ini berbentuk seperti bumi tapi berupa kubus yang isinya adalah duplikasi orang-orang dari planet bumi yang bahagia dikarenakan ketidaksempurnaan mereka di planet itu ya. Lalu yang kelima ada sebuah universe yang tentram sekali yang terlihat seperti hutan belantara, dan akhirnya terjawab sudah bahwa ini adalah sebuah alasan kenapa Rick Flag Senior membutuhkan Quantum Unfolding Chamber, yaitu untuk memasukkan para metahuman jahat untuk dikurung ke semesta ini yang diberi nama sebagai Planet Salvation yang pertama kali muncul dalam komiknya Countdown to Final Crisis Salvation Run tahun 2007 silam, yang premisnya adalah para villain-villain yang paling berbahaya di DC Universe ini akhirnya mereka semua ditangkap dan diasingkan ke Planet Salvation ini, yang dimana mereka semua harus bertahan hidup dan berkonflik satu sama lain.
Nah, semesta ini pada awalnya dianggap sebagai semesta yang ramah, tapi ternyata penuh dengan bahaya seperti ada makhluk-makhluk mengerikan, dan juga ada sebuah lingkungan yang ekstrim, serta sebuah konflik antar penjahat itu sendiri. Nah, para penjahat yang masuk kepada semesta Salvation ini ada sebuah kubu-kubu yang terbagi menjadi 2 kubu ya. Itu adalah kubunya Joker dan juga kubunya Lex Luthor yang akan saling bertarung satu sama lain. Nah, dalam kubu Joker ada si Gorilla Grodd, Scarecrow, Killer Croc, Clayface, Mongol, Solomon Grundy, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan untuk kubunya Lex Luthor ada si Bane, Catwoman, Deadshot, Parasite, dan masih banyak lagi ya. Nah, gue curiga kemungkinan Lex Luthor akan ditipu oleh Rick Flag Senior yang menjanjikan bahwa dia akan dikarantina ke penjara Vancool. Tapi ternyata dia di penjara dimensi ini dikarenakan Lex Luthor adalah sebagai penjahat yang cerdas, tapi ancamannya sekelas metahuman yang sangat berbahaya. Jadi bisa gue katakan berarti Rick Flag ini adalah orang yang jauh lebih berbahaya ketimbang Amanda Waller yang mengambil keputusan yang sangat brutal dengan alasan menjaga kedamaian Amerika Serikat itu sendiri dari ancaman para metahuman yang jahat. The fuck is this, Flag? Dimension has on the human body. This is for Ricky, you piece of shit. Nah, di sini gue punya sebuah pertanyaan. Kenapa Peacemaker masuk ke penjara Salvation ini? Padahal dia bukan metahuman sama sekali. Dikarenakan ada rasa dendam pribadi yang dimiliki oleh Rick Flag Senior. Dikarenakan membunuh putranya di film The Suicide Squad karangan James Gunn kemarin. Nah, hal ini tentu membuat si Sasha Murdock dan juga Emilia Harcourt, John Economos, serta agen Argus yang lainnya merasa bahwa mereka semuanya dimanfaatkan oleh pemerintah Amerika Serikat dikarenakan mereka bekerja hanya untuk balas dendam pribadi dari Rick Flag Senior dengan cara memakai Peacemaker sebagai pion pribadinya. Yang dimana kita bisa melihat ada sebuah adegan ketika para agen Argus itu bekerja keras dan mereka itu udah kehilangan semua nyawa. Tapi di atas sana, Rick Flag Senior pada akhirnya tertawa bersama dan juga untuk membebaskan semua para anak buah Lex Luthor yang mengerti tentang dimensi yang satu ini ya. Nah, shot ini memberikan sebuah tanda kepada para penonton bahwa pemerintah pada akhirnya memanfaatkan rakyat jelata untuk melakukan tugas demi keuntungan mereka sendiri. Akhirnya para tim Peacemaker berusaha untuk membebaskan Peacemaker dari penjara dengan cara mengambil semua uang haram yang dimiliki oleh Adrian Chase di ruang bawah tanahnya tersebut. Dan ternyata mereka semua tidak ingin Peacemaker depresi kembali, dikarenakan mereka semua sudah sadar bahwa selama ini mereka dipermainkan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Akhirnya Adebayo sebagai sahabatnya menasehati Peacemaker bahwa itu bukan salahnya, seperti kematian si August Smith, si Kate Smith juga, dan juga kematian Rick Flag Jr. di film The Suicide Squad kemarin. Akhirnya mereka semua sepakat untuk mendirikan sebuah bentuk farmasi agen rahasia yang dikelola oleh Adebayo yang bernama Checkmate, yang beranggotakan Judo Master, Langston Fury, John Economos, Sasha Murdock, Peacemaker, Adebayo, dan juga Emilia Harcourt. I know who I am because of you. You're big and you're stupid, but I know you love me. I don't want to do cool shit without you. And we have all been listening to someone else. Nah, Checkmate ini adalah sebuah bentuk perusahaan agen rahasia di bawah naungan PBB yang tujuannya adalah untuk melindungi dunia dari ancaman metahuman yang jahat, sama seperti agen Argus itu sendiri yang dikelola oleh Amanda Waller, Alan Scott, Sasha Murdock, dan masih banyak lagi ya. Nah, sedangkan di versinya James Gunn ini, Checkmate pada akhirnya dikelola oleh Adebayo, putri dari Amanda Waller itu sendiri, dan juga bersama dengan Peacemaker serta dengan anggota timnya. Kemudian kita akhirnya paham kenapa Peacemaker itu cinta kepada Emilia Harcourt yang selalu menyinggung tentang kejadian di atas kapal tersebut. Ternyata hal itu dikisahkan kepada final episode yang satu ini ya, yang dimana akhirnya Peacemaker dan juga Emilia Harcourt mabuk di Big Belly Burger untuk berpesta mabuk bersama. Yang dimana Big Belly ini adalah sebuah bentuk resto burger yang paling besar di DC Universe. Bahkan kemunculannya udah pernah ada di filmnya Superman karangan James Gunn kemarin.
sambil mereka berdua ke sebuah kapal untuk menikmati sebuah live music dari band Nelson yang merupakan sebuah band yang dibentuk oleh dua saudara kembar seperti Matthew dan juga Gunnar Nelson sejak tahun 1990-an silam. Dan disitulah mereka berdua akhirnya berciuman di sana. Disitulah akhirnya Emilia mengungkapkan kalau kejadian itu adalah sebuah hal yang paling berarti baginya, dan dia pada akhirnya menerima cinta Peacemaker yang selalu bantunya di saat dia jatuh sekalipun ketika Argus telah memecatnya sejak awal episode season kedua yang satu ini ya. Lalu mereka berdua pada akhirnya kembali ke pesta itu sebagai bentuk mengobati masa lalu mereka dengan mendengarkan sebuah band dari Foxy Shazam yang berjudul Oh Lord, yang juga menjadi sebuah opening lagu untuk Peacemaker scene kedua yang satu ini. I told you, okay? I just want to know if it meant something to you at all. Of course it did. Nah, di ending serial Peacemaker ini bisa kita asumsikan kalau plotnya bisa lanjut kepada season ketiganya, yang dimana Peacemaker akan berusaha untuk survive dari dunia Salvation di DC James Gunn ini. Serta plotnya juga nyambung kepada filmnya Superman Man of Tomorrow, yang dimana pada akhirnya Bizarro World udah mulai terbentuk ke semestanya James Gunn. Dan juga ada kemunculannya si Lex Luthor yang diperankan oleh si Nicholas Hoult, yang kemungkinan beliau akan dipindahkan ke penjara Fenkul, atau mungkin bisa jadi dia akan dijebak dan dibuang ke dimensi portal Salvation ini sesuai kepada versi komik klasiknya. Tapi masalahnya adalah James Gunn pernah mengatakan kalau dia tidak punya niat untuk buat sebuah project Peacemaker season ketiga. Tapi sekali lagi kita nggak pernah tahu bagaimanakah kejelasannya. Tapi yang jelas mengenai project ini mungkin saja akan lanjut kepada season ketiganya, atau mungkin kepada project DCU yang melibatkan planetnya Salvation yang satu ini ya. Mungkin lagi-lagi ini sebuah teori, lihat aja coy, oke? Nah, di sini gue sebagai fans jujur agak sedikit kecewa sih ya, karena tidak ada cameo yang bisa kita breakdown bersama. Tapi gue sebagai fans sangat tertarik kepada arc kedua yang dikuasai oleh Nasi ini. Nah, mungkin saja James Gunn akan buatkan sebuah project crossover sendiri tentang Crisis on Earth X seperti versi Arrowverse dulu tahun 2016 ya. Mungkin ya, karena yang bisa gue lihat adalah mengenai arc kedua ini sayang banget pak kalau hal ini tidak dieksplor lebih lanjut ya. Mungkin ada si Overman, atau mungkin ada sebuah pemerintahan Nasi yang begitu luas, dan juga ada berbagai macam hal yang bisa digali kepada project DC yang berikutnya. Mungkin ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan. Tapi so far mengenai Peacemaker ini jujur mengenai endingnya gantung banget. Dan juga mungkin hal ini akan gue bahas kepada konten review saja, oke? Karena ya, well, sayang banget cuy, sayang banget astaga. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video breakdown ending Peacemaker yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.